Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saina. Kali ini saya akan membahas tentang materi TBO tugas 5, yaitu tentang konversi RE dan FSA dan juga konversi mesin Moore dan Mili. Nah, kali ini Sakina sebelumnya membuat soal ini berdasarkan referensi yang Sakina dapat dari PPT yang Bapaknya kasih, yaitu tentang TBO materi yang kelima, yaitu Regular Expression FSA, dan juga tentang TBO yang keenam, yaitu FSA dengan keluaran. Nah, Sakina juga tentu saja dibantu dengan AI, yaitu Sakina memakai Google Gemini. Nah, di sini untuk nomor 1, yaitu tentang konversi RE dan FSA, Sakina mengambil dari bagian yang ini tentang ekspresi reguler, tentang operatornya atau simbol-simbolnya. Nah, oke, langsung saja kita bahas soal pertama, yaitu pertanyaannya itu, jika kita ingin membuat ekspresi reguler untuk string yang dimulai dengan A dan diakhiri dengan B, contohnya AB, AAB, dan ABB, simbol operator apa aja sih yang diperlukan? Jawabannya adalah rangkaian titik dan pengulangan kali atau plus. Kenapa jawabannya itu? Karena untuk memahami ini kita kita coba bayangkan string yang kita inginkan sebagai sebuah perjalanan. Nah, perjalanan atau string ini tuh punya 3 bagian yang tidak yaitu titik awal, jalur di tengah, dan jalur di akhir, dan titik akhir. Nah, titik di awal itu seperti perjalanan atau string kita harus selalu dimulai dari kota A. Nah, jalur di tengah itu di tengah perjalanan kita bisa melewati simbol apa aja, A atau B berulang kali, atau bahkan kita tidak melewatinya sama sekali. Nah, ini tuh peran dari operator pengulangan kali atau plus. Nah, lalu ada juga titik akhir di mana perjalanan kita itu atau string itu harus selalu berakhir di kota B. Nah, untuk menghubungkan ketiga bagian ini menjadi satu kesatuan, kita perlu yang namanya operator rangkaian atau concatenation. Nah, operator ini berfungsi layaknya tali yang mengikat urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi secara aljabar polanya itu terlihat seperti A jalur tengah, A jalur tengah, B. Nah, jalur tengahnya itu semua kombinasi A dan B yang bisa berulang, yaitu A plus B kali. Nah, ketika kita gabungkan ekspresi lengkapnya itu menjadi A dalam kurung A plus B kali B. Inilah kenapa kita butuh rangkaian dan pengulangan. Kenapa opsi yang pilihan garis tegak dan pengulangan kali itu salah? Karena pilihan hanya garis tegak dan kali, karena operator ini digunakan untuk pilihan atau alternasi. Nah, pola garis tegak B itu berarti pilih A atau B, bukan dimulai dengan A dan diakhiri dengan B gitu. Nah, untuk hanya kali dan plus juga salah, karena operator itu hanya berfungsi untuk pengulangan. Jadi kita nggak bisa membuat urutan A ke B hanya dengan pengulangan tanpa operator yang mengikutinya gitu. Itulah kenapa jawabannya adalah perangkaian titik dan pengulangan kali atau plus. Oke, kita langsung bahas soal kedua, yaitu tentang konversi Moore dan Mili. Nah, di sini saya fokus ke yang mesin Mili-nya untuk FSA dengan keluaran. Nah, soalnya itu apa? Di sini bunyinya, manakah dari pernyataan berikut yang paling akurat tentang mesin Mili? Pertama, outputnya dapat ditentukan hanya dengan melihat state. Yang kedua, outputnya hanya bergantung pada state ini. Lalu mesin Mili adalah versi yang disederhanakan dari mesin Moore. Terakhir, outputnya bergantung pada state ini dan simbol input. Nah, ini ada tentang mesin Mili, di mana pada mesin Mili output akan berasosiasi dengan transisi. Nah, untuk yang ini jawaban yang tepat yaitu outputnya bergantung pada state saat ini dan simbol input.
yang terakhir ya pilihannya. Kenapa jawabannya ini? Karena ini tuh perbedaan yang paling dasar antara mesin Moore dan Mealy. Kita bisa membedakan keduanya dari cara mereka menghasilkan output. Nah, mesin Moore itu seperti lampu taman gitu lah. Outputnya tuh lampu nyala atau mati, 1 atau 0. Hanya bergantung pada state-nya. Misalnya state-nya itu 1 atau 0 gitu. Sedangkan mesin Mealy itu lebih dinamis. Outputnya misalnya bel bunyi, nggak hanya bergantung pada di mana ia berada, yaitu state pintu, tapi juga pada apa yang terjadi, yaitu inputnya. Misalnya tombolnya itu ditekan gitu. Nah, karena outputnya bergantung pada state dan input, mesin Mealy ini seringkali bisa lebih ringkas dan hemat state untuk melakukan tugas yang sama dengan mesin Moore. Nah, lalu kenapa pilihan yang lain tuh nggak benar? Yang pertama itu outputnya dapat ditentukan hanya dengan melihat state. Itu salah karena mengabaikan peran penting dari simbol input. Nah, kalau untuk hanya bergantung pada state saat ini itu salah karena dari mesin Moore itu definisi dari mesin Moore, bukan mesin Mealy. Nah, kalau yang mesin Mealy adalah versi yang disederhanakan dari mesin Moore itu juga kurang tepat karena mesin Moore dan Mealy itu mereka tuh model yang setara dan nggak bisa diubah satu sama lain. Meskipun terkadang ya mesin Mealy itu bisa lebih ringkas. Oke, sekian penjelasan dari tugas kelima tentang konversi RE dan FSA dan konversi mesin Moore dan Mealy yang Sakinah dapat jabarkan. Lebih kurangnya Sakinah mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.